Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah pasangan suami istri bernama Babo dan Muni. Mereka saling mengasihi, tetapi anehnya, walaupun mereka saling sayang, perbedaan kecil sering membuat mereka saling berselisih. Suatu hari, setelah bertengkar sengit, Babo memutuskan untuk meninggalkan rumah. Ia berjalan tanpa arah hingga sampai ke sebuah hutan lebat. Setelah lelah berjalan, ia duduk di bawah pohon besar dan tertidur lelap karena angin hutan yang sejuk. Tak lama, Manena si tukang tenung yang tinggal di hutan itu muncul. Ia berhenti di sisi Babo yang tengah mendengkur. "Orang ini bisa menjadi uji coba mantra baruku," gumam Manena sambil tersenyum. Sambil berjongkok penuh hati-hati, ia menyentuhkan ibu jarinya ke telunjuk kanan Babo. Mulutnya mengucap mantra. Ajaib, Babo berubah menjadi seekor kucing. Manena tersenyum, lalu ditinggalkannya tempat itu. Ketika senja, Babo terbangun. Ia terkejut melihat dirinya berubah menjadi kucing. Dengan hati bingung dan sedih, ia berjalan pulang ke rumah. Sesampainya di depan pintu, ia ragu untuk masuk. Namun, akhirnya ia menggaruk pintu, berharap Muni akan mengenalinya. Muni membuka pintu, tetapi ia hanya melihat seekor kucing kecil. "Oh, binatang malang," katanya. Lalu memberinya semangkuk air dan sepotong ikan. Muni tidak tahu bahwa kucing itu sebenarnya adalah suaminya. Malam itu, Muni merasa gelisah dan memutuskan untuk mencari Babo. Ia berjalan memasuki hutan sambil membawa lentera kecil. Babo yang telah menjadi kucing mencoba menghentikannya dengan menarik gaun Muni, tetapi Muni tetap pergi. Ia begitu mencemaskan Babo. Setiap hari, Muni terus mencari suaminya ke berbagai tempat. Ia masuk ke pasar, bertanya pada orang-orang, bahkan menjelajahi hutan. Namun, hasilnya selalu nihil. Sementara itu, Babo terus mengikuti Muni, merasa bersalah karena tidak bisa memberitahu bahwa dirinya adalah kucing itu. Lama-kelamaan, Muni merasa kasihan pada kucing yang selalu mengikutinya. Ia memberi nama kucing itu Putih dan memutuskan untuk memeliharanya. Putih menjadi sahabat setia Muni dan bahkan belajar banyak trik, seperti bersalaman dan mengambil barang. Muni takjub kucing itu dapat mempelajarinya dengan baik. Ia amat menyayanginya. Muni memperkenalkan Babo pada teman-temannya, dan semua kagum dengan kepintarannya. Muni pun semakin menyayanginya. Walaupun mereka saling menghibur, baik Muni maupun Babo tetap merasa sedih. Muni merindukan suaminya, sementara Babo berharap bisa kembali menjadi manusia. Waktu berjalan, bulan berganti. Babo seringkali mendatangi tempat di mana ia berganti rupa. Ia berharap dapat menemukan cara untuk berubah kembali. Ia berpura-pura tidur, ia juga mencoba memakan beraneka dedaunan, tetapi keajaiban yang bisa mengubahnya kembali menjadi manusia tak kunjung datang. Suatu malam, di bulan ke-10 sejak Babo menjadi seekor kucing, 2 pencuri masuk ke rumah mereka. Babo yang sedang tidur langsung terbangun dan menyerang para pencuri. Babo berhasil mencakar tangan orang itu, yang seorang lagi mencoba menangkapnya. Namun dengan sigap Babo mengelak. Muni terjaga karena keributan itu. Dilihatnya, Babo tengah melawan kedua pencuri dan tampak kewalahan. Muni segera turun dari pembaringan dan mencoba membantu. Didekatinya si pencuri yang hendak menyakiti Babo. Ditariknya rambut orang itu keras-keras. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Ia memutar tubuh, sehingga Muni terbanting ke lantai. Babo sangat marah. Diserbunya si pencuri. Cakarnya yang runcing mengarah ke muka. Pencuri itu cepat bertindak. Dikeluarkannya pisau, lalu dilontarkannya ke arah Babo. Ujung pisau menggores telapak kanan kaki depan Babo. Aneh, Babo tak mengeong karena luka yang dialaminya. Yang keluar dari mulutnya adalah kata mengaduh.
Kemudian, ajaib! Babo pun kembali ke asalnya. Goresan pisau si pencuri memusnahkan tenung Manena. "Aku kembali!" seru Babo dengan bahagia. Kedua pencuri ketakutan lalu kabur. Muni terkejut sekaligus lega melihat suaminya kembali. Babo dan Muni saling menghampiri. Keduanya berpelukan penuh kegembiraan. Setelah kejadian itu, Babo menceritakan apa yang telah dialaminya. Muni mendengarkan penuh haru. Babo dan Muni bingung. Kejadian itu sungguh tak mereka mengerti. Namun sejak saat itu keduanya hidup rukun dan tak pernah ribut lagi.